Hai Sobat Tekno, selamat bertemu. Saya Sheryl di BTP Tekno Talk. BTP Techno Talk adalah podcast yang membahas segala hal terkait dengan inovasi dan teknologi yang dihasilkan oleh dosen inovator di lingkungan Universitas Telkom. Dan saat ini saya sangat berbahagia karena di episode ini telah hadir bersama kita Ibu Giva Andriana Mutiara selaku dosen inovator di Universitas Telkom. Dan lebih lanjut karena kita belum kenal ya Bu ya, karena tidak kenal maka tak sayang, langsung saja kita berkenalan. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. memperkenalkan diri Bu. Ya baik. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Giva Andriana Mutiara. Saya adalah dosen dari Prodi D3 Teknologi Komputer Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Wow. Dan saat ini Mbak Sherly saya sedang mengepalai ya, diamanahi untuk menjadi ketua dari COE STAS RG ya, atau keren Smart sekali, Bu. Technology and Applied Science. Applied RG-nya itu Science. The Rapid Research Generator. Kita berharap dari COE kami itu menghasilkan banyak penelitian-penelitian ya yang bisa membantu masyarakat dan juga industri. Wow, keren Seperti sekali itu. ya guys. Ya. Itu baru saja perkenalannya, belum inovasinya saya sudah merinding nih ya Bu ya. Dari penyampaiannya, salam kenal sekali lagi Ibu. Tadi kan kita membahas tentang COE ya Bu Ya, ya. betul. Langsung saja ya Bu, bisa Ibu sebutkan produk inovasi apa atau unggulan apa yang saat ini sedang dikembangkan oleh Ibu dan tim? Oke, baik. Jadi penelitian kami di COE STAS RG kebanyakan mengarah kepada sesuatu hal yang kita buat menjadi smart. Oke. Ya, jadi suatu hal yang memang tadinya masih manual, kemudian kita otomatisasi ya dengan berbagai macam teknologi, baik itu ada AI-nya, kemudian setelah itu masuk ke IoT, ya, kemudian ada lagi untuk di berbagai bidang. Jadi di saat ini di COE kami ada beberapa bidang yang memang sedang kami fokus ya, karena kebetulan memang diperlukan gitu. Jadi ada beberapa riset kami, yang satu bergerak di bidang militer, lalu militer. ya di militer. Lalu kemudian setelah di bidang militer ada juga di bidang farming. Jadi di farming itu kami membuat beberapa hal yang membantu juga untuk para petani dan juga untuk peternak. Oke. Lalu kemudian ada lagi untuk di bidang pariwisata. Di sini kami membuat suatu detection crowded detection gitu. Jadi untuk membantu bidang pariwisata untuk melihat kerumunan ya di suatu lokasi, karena kalau kita di objek wisata tersebut nanti kalau misalnya terlalu banyak, karena kan biasa nih orang-orang Indonesia liburan, ya kalau lagi liburan mereka bergerak ke satu tempat yang lain secara bersamaan bersamaan sehingga akhirnya overcrowded ya, dan itu bisa merusak ekosistem atau segala pun tatanan yang berada di bidang pariwisataan tersebut begitu ya. Nah, yang sekarang sedang kami jajaki itu adalah kerjasama dengan Palawi ya, bersama dengan STH gitu, salah satu juga COE di FIT gitu ya, yang juga kami jadi kerjasama karena kami tidak bisa sendiri ya. Betul. Jadi kita harus saling kerjasama ya, bersinergi, kemudian berkolaborasi sesuai dengan harmony, excellence, dan integrity. Jadi setelah itu penelitian ini kami jajaki dan kami lakukan di Kawah Putih. Kawah Putih. Ya. Lalu kemudian untuk bidang militer dan bidang farming tadi. Ya, farming tadi itu untuk yang bidang militer kami bekerjasama dengan PT Pindad. PT Pindad. Ya, langsung ya Bu ya. Langsung, dan ada beberapa hal yang sudah digunakan ya. Jadi kita ada satu dari Smart Mannequin. Smart Mannequin ini juga sudah digunakan untuk ergonomis suatu kendaraan, karena kebetulan kita bekerjasama dengan divisi kendaraan tempur. Kendaraan tempur. Udah bukan kendaraan di jalan lagi ya teman-teman ya. Kendaraan tempur. Jadi walaupun ini kendaraan tempur tetap harus memperlihatkan ergonomis, kenyamanan bagi tentara ya. Jadi memang berbeda dengan mobil biasa. Karena lebih keras suspensinya atau memang harus tahan di bidang yang tempur ya, untuk di medan tempur. Lalu kemudian ada untuk yang rak senjata. Nah, kebetulan rak senjata kita itu
gudang senjata kita itu masih banyak manual. Sehingga kemarin kami bekerja sama dengan Yonzipur Pangalengan. Nah, di situ kami diminta untuk membuat bagaimana melakukan otomatisasi. Ya, otomatisasi, dan di situ kami membuat suatu rak senjata. Jadi itu bisa untuk menyimpan senjata dan bisa mendeteksi apakah senjatanya tersebut masih ada magazinnya. Jadi alat pelurunya. Jadi tidak perlu dicek manual ya, Bu, seperti biasanya itu ya? Kan begitu kita masukin, kita nggak tahu nih ini masih ada senjata masih ada pelurunya apa enggak, magazinnya atau enggak. Karena kalau misalnya disimpan gitu saja itu bisa bermasalah, bisa jadi dengan dari tekanan atau misalnya ada perubahan udara akhirnya akan bisa meledak. Jadi itu harus terpisah. Betul. Nah, sehingga bagaimana caranya, apalagi terkadang kondisinya rush hour ya, tiba-tiba ada kerusuhan atau pelatihan harus cepet-cepet kan. Betul. Jadi nah itu ada juga metodenya, dan alhamdulillah sih sudah diapresiasi dan juga di testing langsung di di Yonzipur. Begitu. Tadi berbicara dengan otomatisasi ya, Bu ya. Jadi automation ini kan tentunya belum familiar mungkin ya kepada tentaranya atau seperti apa. Apakah ada pendekatan kepada langsung yang menggunakan teknologi itu? Tentunya. Jadi kita tentara ini memiliki karakteristik yang memang harus kita pahami karena kedisiplinannya dan mungkin latihan fisik ya. Sehingga juga kami tidak menggunakan sidik jari ataupun pengenalan wajah. Karena apa? Karena ya sering terluka atau misalnya sidik jarinya juga kapalan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita masih menggunakan teknologi yang lama ya. Jadi yaitu teknologi yang menggunakan RFID atau dengan menggunakan kartu yang memang unik dan dimiliki hanya oleh setiap prajurit tertentu. Ya, mengapa demikian? Ya karena tadi karakteristiknya sudah berkali-kali kita coba dengan menggunakan sidik jari. Tapi ternyata kan kita perlu waktu. Sementara tentara itu dalam kondisi rush hour itu mereka harus buru-buru. Sehingga itu tidak mungkin. Jadi kita memang teknologi itu tidak harus selalu yang terbarukan. Benar. Ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kondisi yang akan menggunakannya. Nah, disitulah keunikan yang kita harus pelajari dan kita harus sesuaikan sehingga akhirnya fit dan nyaman digunakan oleh suatu user yang karakteristiknya seperti tentara. Betul, berarti dari inovasi yang sudah dibuat bukan hanya memperhatikan teknologinya, tapi bagaimana penggunanya untuk merasakan convenience atau kenyamanan ya, Bu. Kalau tentara kan bisa kita berikan pemahaman ya, Bu. Dalam bidang farming kan biasanya lumayan challenging juga ya, Bu, untuk memperkenalkan teknologi, sementara kan mereka setiap harinya sudah biasa menggunakan yang manual atau seperti apa. Itu bagaimana, Bu, tantangannya kalau dalam bidang farming? Ya, dalam bidang farming ini kebetulan kami ini lebih pada satu yang pertama yang sudah kita coba untuk aplikasikan sebagai pengabdian masyarakat kami itu di suatu desa di daerah Bandung, pinggiran Bandung begitu. Dan di sana kita diminta untuk mendeteksi kadar udara atau kebersihan dari suatu kandang ayam petelur. Jadi kita di sana menyimpan satu alat, di mana alatnya tersebut kita bisa juga lihat dari sejarah jauh ya. Jadi karena si petani itu atau si peternak tersebut, jadi dia bisa mengontrol tanpa harus ke sana langsung. Dia bisa melihat dan dia bisa tahu kapan nih kira-kira harus segera dibersihkan kandangnya. Karena apa? Karena gas yang ada dan ditimbulkan oleh kotoran dari ayam itu akan menyebabkan telurnya jadi nggak bagus. Berarti itu sangat mempengaruhi juga sangat mempengaruhi. Saya baru dan tahu. Kita lihat ada fluktuasi dari besaran gas yang harus dibersihkan di daerah mana, sebelah mana. Karena kan ayam itu bergerak tuh. Dan nggak di tempat itu aja. Dan kadang ada blind spot ya yang tidak bisa kita jangkau. Sehingga nanti si kotoran yang tersebut kalau dengan alatnya ini itu dia bisa terlihat dan kita bisa tahu di sebelah mana gitu. Nanti akan dikumpulkan dan mereka punya sistem sendiri untuk pupuknya. Itu salah satunya. Lalu yang kedua ini kami sedang mencoba untuk mengembangkan dan membantu para peternak ikan di Jatiluhur. Karena ada fenomena di mana kalau misalnya terjadi perubahan udara, perubahan cuaca itu menyebabkan semacam ada perubahan di dalam kondisi air, baik itu dari sisi suhu, kemudian gas yang terkandung di dalamnya, itu menyebabkan
mati secara serempak si Oh, ikannya. Jadi kan merugikan petani, sangat-sangat ya, merugikan. sangat merugikan dan kemudian ikan-ikan juga mati Betul. dengan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, Iya, karena sudah menjadi bangkai dan kita harus terpaksa buang. iya. Nah, dengan itu kami mencoba untuk membantu dengan memberikan apa namanya alat ya yang nanti akan memberikan informasi bagaimana tentang kondisi Kondisi dari ikan. ya ikan tersebut. Jadi kalau misalnya nanti si airnya itu sudah terdeteksi mau hampir ke level Iya. yang jadi ditarik dulu ikannya. Oh, jadi disisihkan dulu, Iya, jadi kemudian langsung tarik dulu. diganti. Oh. Ditarik dulu, nggak diganti Mbak, karena kan ini di Oh, bener. waduknya. Oh iya, betul, betul, Bu, Jadi betul. ditarik dulu, ditunggu sampai Kondisi kembali normal airnya. lagi. Kembali normal karena memang faktor perubahan cuaca dan arus aliran Oke. yang menyebabkan kematian secara mendadak pada ikan-ikan di sana. Oke. Seperti Tadi itu. kan udah dari sumber daya manusia Ya. sampai alam. Biasanya kan ini ada tantangan ya Bu, selain itu Banyak. ya. Ada kalau time pastinya udah mereka lebih cepat lagi mendeteksi, tapi kan biasa ada flexibility atau cost. Itu gimana Ibu menghadapi dan manage untuk inovasi ini suite untuk cost dan fleksibilitasnya? Seperti yang saya sudah bilang bahwa kalau kita menempatkan satu penelitian atau suatu alat untuk menjadikan sesuatu menjadi otomatis lebih mudah, pasti kita harus membutuhkan cost ya. Yes. Nah, kita juga memberikan informasi, memberikan apa ya? Diskusi gitu dengan user bahwa nanti ini sekian bulan atau sekian hari ini harus kita kalibrasi lagi supaya memang deteksi alatnya menjadi baik dan maksimal. kita coba apa namanya dibuat sangat mudah untuk mereka dan juga maintenance-nya kita juga hitung-hitung juga karena kan kalau misalnya lebih mahal dari hasilnya, nah biasanya para petani itu nggak mau begitu. Nah di situ kita coba kalau untuk penelitiannya cost-nya dapat dari mana? Nah cost-nya itu kita dapat dari berbagai hibah-hibah dari apa namanya dari pemerintah ataupun dari Telkom University sendiri siap. begitu. Jadi Telkom University juga provide untuk pendanaan tersebut ya Bu. Ya. Dan tentunya kan penelitian ini seperti Bu bilang tidak hanya sendiri ya Bu. Ya. Bagaimana tantangan awal untuk reach out nih Bu? Biasanya kita sudah punya inovasi dan inovasi ini agar tepat digunakan oleh instansi atau perusahaan yang tepat. Bagaimana cara agar kita dapat langsung nih Bu, kayak teknologi ini digunakan untuk siapa, ini untuk apa? Pada awalnya kita melakukan penelitian tuh nggak langsung meneliti ya, tapi kita mendatangi atau misalnya melihat gitu kira-kira, oh ini datang ke satu tempat kayak misalnya Kawah Putih begitu ya kemarin ya bersama dengan STH begitu, kita ke sana dilihat dan ternyata mereka punya problem, kita tanya aja dulu, ada problem apa di Kawah Putih? Akhirnya keluar tuh problem-problemnya. Nah dari problem-problem tersebut kami coba untuk mendeskripsikan kira-kira kita bisa bantu nih di daerah sini atau harus dibagaimanakan seperti itu. Jadi akhirnya itu pun engage seperti itu cukup lama. 3-6 bulan baru biasanya industri itu percaya. Karena kan kita harus demo dulu ya dan lain sebagainya dan kita bisa lihat dan lain sebagainya. Kalau sudah lihat dan ada kita satu contoh kecil aja misalnya kayak gini loh, ntar kayak gini loh. Nah, sesuaikan dengan kondisi Kawah Putih. Nah, di Kawah Putih juga kan karena luas, ya alam terbuka. Nah, itu akhirnya muncul juga, akhirnya ada permasalahan-permasalahan yang coba mana yang bisa kita tanggulangi dari sisi kami sebagai apa namanya peneliti. Sementara mau tidak mau perusahaan atau industri itu kan nggak bisa lepas begitu saja. Jadi perusahaan atau industri tetap harus apa namanya monitoring dan bekerja sama. Jadi ada beberapa alat yang mereka lakukan. Kalau misalnya teman-temannya mereka juga seperti apa terlibat dalam penelitian, jadi kan bisa tahu keperluannya apa, terus kemudian hasilnya seperti apa, dan kedepannya akan dikembangkan seperti apa. Keuntungan untuk mereka ada, untuk kami juga sebagai peneliti gitu ya, itu juga ada. Seperti itu. Apa? Ya bisa. Siap. Ya. Lanjut. Ya. Nah, siap. Tadi sudah dari sisi SDM, dari apapun yang menjadi tantangan. Dan tentunya kan ada unsur pentahelix ya Bu. Tentunya bukan hanya pemerintah, bukan hanya peneliti, tapi ada media Bu. Seberapa besar peran media saat Ibu melakukan inovasi-inovasi ini? Entah dari media, dari tim penelitian, atau misalnya diliput oleh media, itu sebesar apa sih Bu impact-nya untuk sebuah penelitian? Cukup besar ya, cukup besar. Jadi kami ini
ada beberapa penelitian juga. Jadi kami kan setelah kami buat penelitian, kami selalu taruh di dashboard atau di media sosial. Biasanya khususnya kami ada di Telkom University media sosial ataupun kami punya sendiri ya. Kemudian kami juga alhamdulillah ada beberapa juga penelitian yang Smart Mannequin itu kan ada dapat penghargaan juga dari Dikti ya. Jadi dari situ itu kita bisa mengenalkan kepada masyarakat dan ada beberapa yang sudah menghubungi gitu kan. Misalnya kami membutuhkan ini dan lain sebagainya sehingga akhirnya dari situ ada engage lagi dengan oh ternyata Smart Mannequin tidak hanya digunakan di militer tapi ternyata ada juga di perusahaan safety atau BAS. Jadi kemarin itu ada satu perusahaan juga kebetulan dia punya laboratorium untuk penabrakan, jadi crash test untuk BAS. Selama ini mereka pakai manekin yang hanya terbatas begitu. Nah, sekarang kami menawarkan untuk manekin yang memang mirip-mirip dengan standar militer, sehingga bisa terlihat ya nanti hasil akhirnya kalau ditabrakan dengan kecepatan sekian apa yang terjadi kepada para penumpang dan juga terutama supirnya. Dan teknologinya pasti lebih up lagi ya Bu ya. Tadi kan kita sudah bahas juga untuk teknologinya. Sekarang pastinya ada dong ya Bu awarding atau hasil-hasil lomba. Apa yang paling berkesan Bu selama membuat teknologi ini? Inovasi yang menang lomba atau penghargaan gitu Bu? Ya. Semua penelitian kami kebetulan ya di sini memang ada cukup unik karena ada hubungannya dengan militer. Jadi kebanyakan orang-orang kurang ingin berkecimpung ke bidang militer ya. Tapi saya berharap kalau misalnya di sini Presiden kita Pak Prabowo melihat mungkin bisa memberikan supportnya kepada penelitian-penelitian kami karena kami juga bekerja sama dengan PT Pindad, kemudian dengan Yonzipur juga begitu ya untuk memajukan militer kami begitu, militer Indonesia begitu ya. Dan di sini award itu yang kemarin kita dapatkan itu satu yang dari insinerator. Jadi kemudian kami juga ada penelitian kami di Stas RG juga ada yang insinerator dan kemarin kita sudah lomba kita menang 1 Jawa Barat. Wow. Ya. Jawa Barat guys. Jawa Barat. Ya, Sobat Tekno. Betul. Dan itu kita bawa ke tingkat Indonesia dan mewakili di sana tuh juara saya lupa ya apa juara 3 apa harapan 1 ya. Pada saat itu karena kita bersaing juga dengan seluruh pemenang di setiap provinsi. Wow, tingkat nasional ya. Itu kan insinerator. Cukup repot juga karena kan insinerator itu juga alatnya besar ya kita harus bawa ke sana dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk yang Smart Mannequin itu kemarin kita the best penelitian ya pada saat kita mendapatkan pendanaan dari DRTPM tahun 2024 kemarin. Seperti itu. Banyak sekali ya. Hampir semua inovasinya mendapatkan sebuah apresiasi dan penghargaan. Alhamdulillah. Nah, setelah kita mendapatkan penghargaan kan biasanya kita ada rasa puas nih Bu ya. Cuman kan biasanya ada juga rasa ingin membuat inovasi baru atau seperti apa memulai yang baru. Pastinya ada tantangan yang ingin di reach lagi, pasti ada level 1 udah berhasil, level 2 ada lagi, tentunya ada milestone yang ingin dicapai. Kira-kira kedepannya dari tim Ibu juga akan melakukan milestone seperti apa? Jadi memang semua penelitian-penelitian kami ini bentuknya masih prototype, tapi prototype kami ini sudah bisa memberikan decision ya. Jadi artinya informasi yang bisa diambil secara berkala, kemudian kita bisa mengambil satu keputusan dari apa yang terekam di situ melalui alat yang kami buat. Nah, alat-alat ini itu dengan seiringnya waktu kita akan kembangkan ditambah dengan ada produk-produk yang harus kita hilirisasi. Dan menjadi suatu produk yang jadi begitu ya. Nah, terutama yang beberapa alat di sini seperti Smart Mannequin ini juga kan di dunia ini baru dari satu dan harganya juga satu Smart Mannequin itu mencapai miliaran rupiah ya. Makanya kenapa PT Pindad meminta bantuan kami dari beberapa parameter ukur untuk divisi kendaraan tempur tersebut. Nah itu salah satunya ya kami buat dan kalau misalnya kami serius kami teruskan dan kami lakukan kolaborasi AI masukkan segala macamnya sehingga nanti hasil penelitian data-data itu bisa terlihat dan kita bisa langsung diinformasikan kepada orang awam. Jadi saat ini data-datanya itu masih harus kami olah. Data-data yang diterima dari setiap penelitian kami harus kami olah dan setelah diolah tersebut itu akan menjadi data rich ya. Jadi datanya itu benar-benar kaya dan bisa
dijadikan diolah oleh AI. Oh, AI. Ya, oleh AI kemudian menjadi seorang awam bisa tahu, oh ternyata ini nyaman, oh ternyata ini bisa menimbulkan fatigue ya, menimbulkan kecelakaan kerja dalam jangka waktu 3 atau 4 tahun. Jadi kayak misalnya deteksi bising, buat tentara mungkin bising, nggak masalah, tapi kalau terus-terusan itu bisa menyebabkan ada efek tertentu. Iya. Nah itu yang bisa kita berikan informasinya, jadi kita bisa lihat, oh ini kendaraan ini terpaksa harus kita tambah alat peredam. Betul. Dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu decision-nya yang sudah kami buat, dan tentunya ini akan menjadi baik kalau kita akan seriuskan, kemudian kita hilirisasi, dan ya tentunya dari Indonesia. Jadi kita bisa ke dunia karena satu perusahaan itu benar-benar mensuplai di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya kita bisa buat, nah kenapa enggak begitu? Begitu pula untuk penelitian-penelitian seperti crowded detection dan lain sebagainya. Itu kalau yang ini berhasil, dia bisa memberikan informasi. Jadi akhirnya seluruh Indonesia ada beberapa titik, sekitar 100 titik. Itu dan akan objek wisata menggunakan. kan sangat banyak Iya, ya. Di betul. Bandung saja kita mungkin saya juga 3 tahun di Bandung belum menjamah semua titik wisata ya, apalagi itu bisa diterapkan di semua titik wisata. Seperti itu. Dan itu sangat membantu karena terutama yang alam ya, karena mencegah juga kerusakan alam dan lain sebagainya, sehingga kita bisa tahu juga kalau misalnya ada deteksi. Dan tambahlah satu lagi nih, yang crowded detection ini istimewanya punya kita itu karena dia berada letaknya di outdoor kawah putih gitu ya, ada belerang kan. Nah jadi kita tambahin juga, salah satunya adalah dari unsur belerangnya, sehingga nanti bisa kelihatan nih kalau sudah ada orang yang berdiri di kawasan kawah putih itu sekitar 15-20 itu akan berwarna merah. Karena memang cukup berbahaya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi udara yang terkena belerang, sehingga bisa menyebabkan sesuatu hal ya. Karena memang di atas juga ada tulisannya di situ bahwa hati-hati belerang hanya boleh sekian menit. Tapi kan yang namanya orang udah di bawah, terus udah foto-foto, udah lupa ya Bu ya, udah pose segala pose, ternyata udah terlalu lama di situ. Terlalu lama di situ. Dan kadar belerang yang memang aman itu kan ada di porsinya tertentu. Dan apabila satu saat dia meningkat, nah itu kita bisa kasih alarm dan lain sebagainya. Itu udah ada banyak preventionnya juga ya Bu ya. Begitu. Jadi memang yang kita tidak seperti crowded detection yang biasa. Jadi memang sudah didefinisikan terspesialisasi ya, diperuntukkan untuk seperti hal kondisi seperti itu. Jadi kalau ini akan digunakan, mudah-mudahan nanti di Ijen juga akan digunakan. Betul, amin. Dan itu yang bisa kita lihat ya dari uniqueness sebuah inovasi, bukan hanya sekedar inovasi tapi ada uniqueness nih. Apa yang berbeda dengan detection lainnya dan tentunya akan digunakan ya seperti itu. Yang terakhir nih Bu ya, kan pastinya sebuah penelitian itu sometimes ada kegagalan dan kita harus coba lagi. Dan tentunya di sini ada Sobat Tekno mungkin yang sedang mencoba juga untuk berinovasi Bu, cuman menemukan kegagalan dan semua orang kan pasti waktunya berbeda-beda dalam berinovasi. Gimana Bu motivasi Ibu untuk teman-teman Sobat Tekno yang sedang berinovasi? Oke, untuk Sobat Tekno semuanya, jadi memang kami seperti ini itu juga pasti ada gagalnya gitu ya, mengalami kegagalan. Terutama pada saat kami harus menyesuaikan dana yang ada, ditambah dengan sensor yang harus kami beli. Jadi sensor-sensor tersebut juga kan ditambah lagi kita harus juga ada prinsip TKDN. Berarti benar-benar kita menggunakan sensor yang kalau bisa sesedikit mungkin lah gunakan dari luar gitu ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan dari produk kita sendiri. Nah itu yang repot. Kadang kita beli ini, wah gagal. Beli yang itu tuh gagal. Padahal itu udah costing too much ya Bu juga. Udah costing too much. Jadi kita beli misalnya untuk 3 titik sekian juta. Kemudian sensornya belum lagi lama kan. Sementara waktu penelitian tetap berjalan. Jadi terkadang kita harus membeli satu alat yang ada di luar, kemudian kita compare dengan yang kita punya. Dan bahkan pada saat penelitian itu kita menggunakan misalnya nih untuk mendeteksi kecepatan, terus kemudian rotasi dan lain sebagainya. Itu kita menggunakan 3 sensor. 1 sensor yang memang sudah industrial grade dan 2 sensor adalah produk yang dibuat di Indonesia. Lalu kemudian setelah itu kita bandingkan seberapa jauh perbedaannya. Jadi kita bisa tahu, oh kalau misalnya kita bisa pakai ini, tapi kita pakai plus minus sehingga mendekati yang ini gitu ya, yang lebih baiknya. Jadi kalau kita mau pakai versi murah itu oke, tapi konsekuensinya harus ditambah plus minus sekian. Nah itu adalah bukan hal yang mudah ya, karena kita harus menempatkan titik-titik, mengambil data dan lain sebagainya. Dan kadang kami melakukan pengujian itu bisa sampai dengan
puluhan juta. Iya. Dan alhamdulillah sih selama ini ya rekan-rekan industri yang benar-benar dekat dengan kami, yang benar-benar percaya pada kami, Sangat juga suportif. suportif ya. Jadi mereka membantu kami juga, terutama seperti kayak di Pindad ini terkadang kita sampai satu kali pengujian tuh mengeluarkan uang 80 juta hanya untuk itu saja. Hanya untuk Iya. trial dan Untuk trial belum tahu aja. kalau ada errornya kita trial and error terus. Betul, dan itu cost-nya 1 hari sampai 2 hari karena kita kan sampai ada yang ke pegunungan ya, bahkan kita mungkin next-nya itu akan ke dataran yang berpasir. Wah, Hutan, challenging sekali challenging. ya. Makanya seru ya Bukan memang. hanya penelitian teknologinya, tapi kita kadang nggak buat ya Bu ya video behind the scene yang penelitiannya yang dilihat orang kan sudah jadi dulu serunya. ya. Padahal di balik itu ada mahasiswa yang menangis tiba-tiba, ibu ini tiba-tiba keriset semuanya dan lain sebagainya. Sementara kita kan profesionalisme kita dengan industri juga harus dijaga begitu ya. Jadi dalam jangka waktu 2 jam kita harus troubleshoot, begitu pas nggak bisa jalan, wah langsung gitu. Anak-anak semua 2 jam ya, kami semua standby di situ harus selesai. Bahkan nggak jarang juga kalau pada saat sesi pengujian data itu kami menginap. Menginap sampai seperti sambil itu. Meneliti ya Bu ya? Sampai seperti itu. Tapi 3 hari 4 hari memang lelah, tapi setelah mendapatkan hasilnya sungguh luar biasa ya. Wah, bahagia paling gitu. bahagia ya Bu ya. Kalau gagal itu ya biasa lah ya Bu ya. Tapi jangan langsung kita merasa seperti itu, mungkin bukan saatnya. Kita bisa lanjutkan lagi dengan kalau saya di proposal ya, kebanyakan kan orang di proposal dulu Bu, kita nih bukan langsung di penelitiannya, gagalnya di proposal dulu. Ya berarti kita mungkin ada yang terlalu banyak miripnya, atau misalnya kita nggak ada uniqueness-nya, atau mungkin dari personalnya juga. Kadang saya juga ada yang gagal udah sampai di hampir dapat gitu ya. Terus tiba-tiba gagal hanya karena di situ tulisannya jadi personil yang udah di dalam anggotanya itu hanya kurang 1 begitu. Jadi waktu itu gara-garanya tidak ada dosen teknik kimia. Pada saat itu tidak dilibatkan. Ya sementara memang di dalam penelitian kami itu memang ada beberapa rumus-rumus kimia yang memang harus kita turunkan begitu. Pada saat itu kami berpikir mungkin nanti bisa bertanya aja, tapi ternyata mungkin harus dilibatkan. Jadi itu salah satu ya, kalau misalnya proposal gagal tetap aja semangat lah. Kita lihat dulu aja kesalahan kita apa, kemudian kita coba lagi. Karena nanti akan indah pada waktunya. Iya, betul, itu dia quotes of the day ya, teman-teman ya. Dan teammates itu dari apa yang Ibu telah sampaikan benar ya, dari dukungan tim, dari dukungan investor, dan tentunya pemerintah itu sangat mempengaruhi. Meskipun teman-teman gagal, jangan lupa untuk coba terus ya Bu ya, dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Dan mungkin Ibu mau memberikan last conclusion dari Ibu sebelum ke saya untuk beberapa tips atau ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Baik ya, untuk teman-teman semua yang sekarang mungkin sedang bersemangat untuk melakukan penelitian. Jadi yang pertama, jangan ragu untuk mencoba ya. Lalu yang kedua, jangan ragu untuk berkolaborasi, mencari teman yang bisa saling berbagi ya, saling bisa berbagi, yang bisa sepikiran. Kalau bisa sampai satu frekuensi. Ya, karena kadang memang di dalam satu tim ada yang tidak satu frekuensi, dan kita harus memahami ya, walaupun jadi menghambat ya, tapi kita harus bisa saling memahami lah sejauh mana kita bisa berpikir bahwa oke deh, sampai sekian konsekuensinya masih bisa saya terima, tapi setelah itu ya mungkin the next kita nggak pakai lagi, misalnya seperti itu ya. Jadi buatlah suatu lingkungan yang memang membuat kita nyaman. Ya nggak harus langsung banyak gitu, 2 dulu, bertiga, lalu kemudian kita coba dari step yang biasa dulu, kemudian mulai naik dan tinggi, kemudian setiap kita sudah levelnya berada dalam satu level, kemudian kita coba untuk kembangkan lebih luas lagi supaya kita ada pengembangan, jadi tidak tetap di step yang sama. Dan jangan lupa juga berdoa. Betul, itu kunci pentingnya ya Bu ya. Iya. Betul, itu dia conclusionnya ya dari Bu Giva. Dan sedikit conclusion ya dari Ibu Giva, kita sudah membahas dari semua bidang ya. Saya juga kaget ya, tiba-tiba ada bidang militer, terus kemudian ada farming, kemudian juga ada untuk tourism. 3 bidang aja ini udah sangat-sangat keren ya teman-teman, bisa dilihat yang sudah disampaikan tadi. Dan semoga ini bisa memotivasi teman-teman bahwa semua bidang
itu bisa teman-teman lakukan penelitian dan asal dengan semua tips yang telah Ibu Giva berikan. Boleh ngasih tambahan nggak? Boleh banget, boleh banget. Kalau bisa, kalau teman-teman semua nih, semuanya pada tertarik ya, boleh main ke Staserji. Kami ada di Fakultas Ilmu Terapan di lantai 1 di situ. Kita open bagi semua mahasiswa, bagi semua rekan tekno di sini yang benar-benar ingin mencoba kayak gimana sih penelitian di Staserji, silakan. Karena di penelitian di kami ini juga tidak hanya dari mahasiswa di Fakultas Ilmu Terapan, tapi juga kita membuka untuk di yang lainnya ya. Jadi fakultas ini kami juga udah ada dari FIF, udah ada. Kemudian dari FTE sudah ada juga, lalu kemudian dari FIK. Tidak dibatasi oleh prodi maupun fakultas ya Bu ya. Betul, karena ingat ya dalam satu buat produk itu nanti ngedesainnya siapa yang bikin? Iya betul. Itu orang FIK. Yang berkomunikasi, betul. Teman-teman ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang bisa bikin marketingnya segala macam. Jadi kolaborasi itu benar-benar sangat diperlukan, apalagi dengan kita ingat ya di Telio ada Hey ya. Hey, harmoni, excellence, dan integrity. Ya, itu dia tambahan teman-teman yang mau join, kita akan berikan informasinya lebih lanjut juga. Dan jangan lupa saya juga mau jualan ya Bu ya. Teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram Bandung Technopark. Juga jangan lupa subscribe karena kita akan selalu memberikan informasi-informasi penting tentang teknologi dan inovasi. Nah, itu dia, terima kasih banyak kepada Ibu Giva atas waktu dan sharingnya. Sangat-sangat banyak daging yang telah kita dengar ya dalam 30 menit terakhir ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman dan bisa menjadi ilmu dan amal untuk Ibu juga ya Bu, untuk telah sharing kepada kita. Itu dia untuk BTP Techno Talk pada hari ini. Semoga kita bertemu di kesempatan lain dan sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.